Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baeticraft. Di sini saya akan melanjutkan membuat tas motif kerang. Di sini kita sudah sampai di baris SJHDC. Kita sudah sampai di bagian akhir dari baris SJHDC. Jangan lupa tadi untuk yang bagian atas kerangnya kita buat SC, kemudian bagian yang bawah kerang atau lembahnya kita buat HDC. Jangan lupa diloncat-loncati ya, seperti tutorial video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, dan terakhir kita akan melakukan slip stitch baris SC di sini. Kemudian kita ukurkan di furingnya, masukkan furingnya untuk mengukur apakah masih diperlukan pengurangan baris. Bisa dilihat di sini masih lebar ya, masih diperlukan pengurangan baris. Kita gunakan teknik SC decrease. Untuk membuat SC decrease bisa dilihat di tutorial sebelumnya. Sini saya akan langsung mempraktekannya aja ya untuk membuat SC decrease. Di sini saya akan membuat SC, baris SC, di mana di dalamnya nanti ada SC decrease. Kita perlu melakukan kira-kira kita membuat berapa SC decrease di baris ini untuk mengepaskan di furingnya. Ini tadi kan bisa dilihat masih terlalu lebar ya, jadi kita perlu merampingkan lagi baris ini. Sini saya akan membuat 20 SC, setelah itu melakukan SC decrease. Oke. Pertama-tama kita buat tusuk rantai 1, kemudian kita buat SC di sebelahnya sebanyak 20. 1, kita lanjutkan sampai 20. Di sini saya sudah membuat 20 SC. Kemudian untuk membuat SC decrease-nya, caranya sama seperti membuat SC. Kita ambil, kalau SC biasa kan kita ambil lagi, kita keluarkan. Untuk membuat SC decrease kita ambil lagi, kita masukkan, kita ambil lagi. Jadi ada 3 lilitan. Kalau SC biasa kan cuma 2 lilitan, kalau SC decrease ada 3 lilitan. Jadi kita masuk di 2 lubang tapi tanpa mengeluarkan. Kalau SC kan kita masuk di 1 lubang, kita keluarkan. Kalau ini masuk 2 lubang, kita mengeluarkannya sekali. Oke, bisa kita ulangi. Kita akan membuat SC decrease ya. Kita masukkan, kita ambil, kita masukkan lagi, kita ambil. Di sini ada 3 lilitan,
kemudian kita ambil, kita keluarkan semuanya. Jadi nantinya 2 lubang ini akan jadi 1 tusuk. Kita lanjutkan bikin 20 lagi ya, 20 SC kemudian SC decrease. Ini sudah jadi 20 lagi, kita lakukan SC decrease seperti tadi. Masukkan lagi 3 lilitan ini kita keluarkan jadi 1. Oke, kita lakukan seperti ini terus sampai 1 keliling. Oke, setelah kita lakukan 1 baris SC decrease, sudah mulai mengecil ya bagian atasnya. Selanjutnya untuk baris-baris berikutnya kita akan membuat SC biasa ya, dan SC biasa ini kita akan membuat SC secara berkeliling, dimana kita tidak menggunakan slip stitch untuk membuatnya. Kita akan lanjutkan membuat SC. Berarti ini selesai 1 baris, kemudian ini sebelahnya ini tadi itu tusuk rantai untuk naikkan. Di tusuk rantai naikkan ini kita akan buat SC pertama dari baris selanjutnya nih. Sini ya pertama. Jangan lupa untuk memberi tanda di terakhir. Jadi di sini fungsinya itu biar tahu di mana 1 baris ini. Kita akan lanjutkan membuat SC sampai ke atasnya. Kita sudah sampai di ujung dan di akhir dari tas rajutan yang kita buat. Oke, kita lihat ini, jangan lupa penanda ya. Penanda ini sebagai tanda akhir dari baris. Di sini bisa dilihat penandanya di sini, berarti garis atasnya di sini. Ini akhirnya di sini ya. Oke. Kemudian kita lakukan slip stitch dengan cara kita lompati 1 lubang, kemudian kita lakukan slip stitch. Gunanya adalah untuk menyamakan tinggi dari baris ini, karena tadinya itu kita membuat tusuk SC secara memutar tanpa slip stitch. Jadi akhirnya tuh kayak gini kan, bisa dilihat akhirnya seperti ini ya, gak sama ya. Untuk menyamakannya dengan cara seperti tadi, kita loncati 1 lubang, kemudian kita lakukan slip stitch. Oke. Ini. Dan kita gunting. Oke, ini sudah selesai. Maaf tadi lupa, sebelumnya kita gunting, kita ukurkan dulu ke furing. Ini furingnya, furing instan yang sudah kita siapkan.
kita masukkan. Kita paskan bagian bawahnya ya. Ini kita rapikan. Oke, bisa dilihat sini tingginya. Kita kelilingkan. Oke, sudah seperti ini ya, sudah setinggi ini. Nanti tinggal kita jahit. Tapi sebelum kita jahit, kita pasangkan dulu ring. Kita pasangkan dulu ring D-nya ini seperti ini, 2 di kanan kirinya. Tapi sebelumnya kita harus membuat cantolannya. Oke, kita akan membuat cantolannya dulu. Pertama-tama untuk membuat cantolan ring ini, kita buat 6 rantai. Gak harus 6 rantai ya, ini tergantung dari lebar ring ini. Caranya sama seperti sebelumnya, kita buat 2 baris saja cukup sepertinya. Kemudian kita ukurkan panjangnya di sini seperti ini. Kalau kepanjangan kita kurangi rantainya, kalau kependekan kita tambahkan rantainya setelah dibongkar ya. Oke, setelah rantai kita buat tusuk SC. Kita menjadi 1, kita buat tusuk SC. Karena awalnya tadi 6 rantai, jadi ini SC nya 5 rantai, 5 tusuk SC. Naiknya seperti biasanya, kita buat 1 rantai, kemudian kita putar, kita buat di sebelahnya ya. Ini dihitung SC pertama, jadi 1, tadi yang 1, ini kemudian kita buat yang kedua, 3, 4, 5. Bisa dilihat di sini, cukup ya, seperti ini. Kita buat naik terus sampai bisa mengelilingi ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah jadi 9 baris. Kemudian kita ukurkan di sini, kita masukkan seperti ini. Oke, kita sini lepas ya, seperti ini. Kita buat 2 ya, seperti ini, 2 untuk 2 ring kanan dan kiri. Oke, setelah jadi 2 seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita rapikan sisa benang. Caranya sama seperti sebelumnya, kita masukkan bagian belakang rajutan seperti ini. Kemudian kita masukkan sisa benangnya, kita tarik. Oke, kemudian kita gunting dan kemudian kita bakar sisanya sampai tersisa. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasangkan di ringnya seperti ini. Nah, ada bakarannya, kita taruh bagian dalam. Ini nantinya bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita jahit dari belakangnya agar bisa menyatu. Kita jahit seperti biasa.
Kita gunakan jarum sulam. Ini dua ini menutup ya. Lakukan cara yang sama dengan untuk ring satunya ya. Ini sudah jadi seperti ini, 2 ring untuk kanan kirinya. Kemudian saatnya kita mengurus bagian tasnya. Sebelum kita pasang ring kanan kirinya, yang harus kita perhatikan adalah kita rapikan bagian dalam tasnya. Sebenarnya ini nggak kelihatan sih, cuman kalau dibikin jerawat ini rasanya kok kurang enak. Oke, kita rapikan cara yang sama dengan tadi, menyembunyikan di belakang rajutan. Tujuannya apa sih kita rapikan bagian dalamnya? Untuk menghindari sisa benang ini muncul keluar atau bagian depan tas. Oke, sudah kita tarik. Dan kita pegang. Kita teruskan sisa-sisa lainnya. Jadi jangan sampai tas ikut terbakar ya. Kita teruskan sampai semuanya sudah rapi. Sekarang kita akan memasang ring D ini di kanan dan kiri tas. Caranya kita tepuk seperti ini. Kemudian kita taruh di kanan dan kirinya. Setengah dari ini. Kita taruh setengahnya di sini. Kemudian kita pasang jarum pentul agar nya lurus. Satunya juga kita luruskan ya, ini tingginya ke baris keberapa kita pasangnya. Usahakan lurus kanan dan kirinya tingginya. Kita pasang satunya. Kalau misalnya dua-duanya ketebalan, kita masukkan jarum pentulnya dari belakang.
Sekarang kita mulai jahit tasnya. Kita jahit biasa seperti ini, tapi agar pegangan ring ini lebih kuat, kita jahitnya sebanyak 2 kali atau bolak-balik. Setelah kita pasang ringnya dua-duanya seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah menjahit. Pertama-tama kita masukkan urin instannya dalam tas. Kita luruskan. Kemudian kita jarum pentung agar jahitnya tidak miring-miring. Lakukan hal yang sama untuk menjahit ujung satunya. Kemudian kita lanjutkan dengan menjahit sisi satunya ini. Nanti yang sudah dijahit ya. Sampai menjahitnya. Sini saya sudah selesai menjahit sisi satunya, yang bagian depan. Tadi kan yang pertama tadi saya jahit bagian belakangnya, sekarang jahit bagian depan. Sampai di ujung ya. Kemudian saya matikan benangnya. Setelah kita jahit bagian depan, bagian belakang, kemudian kita jahit memutar untuk menguatkan jahitannya. Sudah jadi seperti ini. Oke. Bagian dalamnya.
ya, seperti ini. Untuk membuat tali tas bisa dilihat di tutorial saya sebelumnya, cara membuat tali tas lempang, dan juga di tutorial lainnya ada cara memasang ring dan kaitnya. Sudah jadi seperti ini ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak.